biji. Air mineral tuh maksudnya ibu beli atau maklun atau apa? Beli, aku beli. Aku beli dari pabrik langsung. Udah ada mereknya? Udah ada mereknya. Oh iya. Saya sebut ya. Ini apa aja ya? Iya. Udah ada mereknya dan dulu itu cuman distributor Depok Bogor itu cuman saya satu-satunya. Ibaratnya Ibu promosi aja di sini. Nanti aja. Loh. Nanti aja dulu. Ya nanti kalau orang mau beli gimana? Saya distributor satu-satunya di Depok. Dulu Mas Haji belum lagi cerita dulu. Oh iya. Dulu satu-satunya. Raja Gas kan pasien saya. Raja Gas. Haji Salman. Iya. Oh alah. Raja Gas. Raja Salman kan? Saya pernah ke rumahnya. Iya, seumuran Pak Haji kan beliau. Oh alah. Raja Gas pasien kita. Kan anak yatim kalau diundang ke sana kan 300 anak yatim ngaji di rumahnya Raja Gas. Depok. Kan dia punya anak yang duda tuh. Itu sempat minta dicariin jodoh juga sama kita. Cariin Bu gitu. Mana mau Pak Haji orang kaya. Kita mau orang apaan, rempah rengginang. Kagak, saya mah gak begitu. Tadi gitu. Enggak gitu. Pas saya lihat gede banget. Anaknya gede banget. Gendut. Iya, gede. Gede banget, bom kar. Bom kar bener. Ya udah, saya tunjukin ponakan saya. Haji ngeper. Gitu, jadi terus dulu itu satu-satunya kita di Depok. Terus karena sempat alhamdulillah. Kasih saus. Alhamdulillah lagi Allah kasih anugerah, sempat collab, jadi modal semua habis, saya pakai bikin rumah habis 250 juta ya. Terus hajatan saya ngawinin keponakan juga habis 150 juta, intinya modal semua 400 juta habis. Lah besoknya mau belanja udah gak ada modal, akhirnya mulai deh tuh gak ada mobil, gak ada rumah, gitu-gitulah nyari pinjaman. Ternyata kan gak gampang kan, gak ada mobil, gak ada rumah tuh gak gampang. Akhirnya keburu konsumen itu order itu kelamaan Pak Haji. Bu order dari sekarang baru kita kirim minggu besok karena saya harus cari pinjaman dulu. Akhirnya ternyata konsumen pada pindah. Ada yang memang sudah dari awal tuh di Jakarta sudah ada satu, saya tuh di Depok. Akhirnya sekarang yang dari Depok pun pada mesen ke Jakarta juga. Karena ya itu saya sering jarang ada. Dan ternyata ya itu sampai sekarang alhamdulillah Allah kasih anugerah belum. Bos, gue potong ya pembicaraannya bini lo ya. Lo sama bini lo ini sangat disayangkan. Apa tuh? Dengan bisnis air dan bisnis gas berharap kaya raya. Nggak boleh. Jadi bisnis air dan bisnis gas itu ibadah aja. Kaya raya nggak dari air, nggak dari gas. Lo ceritain. Orang sa'i dari mana ke mana, airnya jam-jamnya keluarnya di mana? Ismail di mana, air jam-jamnya di mana? Iya. Gue ngurusin anak yatim, di mana bikin gue kayaknya? Enggak. Coba lu cerita. Iya. Jadi Pak Haji menekankan tadi, ditekankan kepada kita untuk bisnis ya udah jalani saja. Jalanin aja, syukurin aja, nikmatin aja. Tapi nggak boleh berharap hasil yang lebih besar lagi. Nggak dari situ. Tidak dari situ. Malah nanti utang kita gedenya dari situ. Jadi sekarang Pak Haji. Ya iya, lo kalau nggak privat begabungan kayak tadi. Curah, nggak mau gue maunya privat gini nih. Dari situ tuh malah cuman gedein utang doang. Iya, kalau sedekah 10 juta lebih fokus lagi, ngonci lagi. Karena ini sedekah 2 juta, ya buat buka doang aja dah. Iya, jadi ya iya, soalnya lo kalau ketipu aja gede berani. Masa sedekah nggak berani lo? Ketipu berani. Ketipu ikut pencerahan, berani. Ketimbang pencerahan ngapain ketipu? Nggak usah, paksain sedekah. Ini hanya buat pembuka aja gue kasih tahu. Coba lu ceritain. Jadi ada cerita yang diabadikan kisah Nabi Ismail yang dijadikan ibadah wajib. Jadi cerita itu, kisah itu akhirnya diabadikan oleh Allah menjadi ibadah wajib bagi kita. Apa itu? Sa'i. Kenapa? Karena saat itu Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar, istrinya yang sedang
menyusui putranya Nabi Ismail yang masih bayi ditinggal. Nah, pertanyaannya apa yang disampaikan oleh Siti Hajar? Apakah ini perintah Allah? Iya. Udah, kalau ini perintah Allah sudah, dia yakin saja pasti tidak akan disia-siakan oleh Allah dan pasti diberi pertolongan, diberi solusi, diberi penyelesaian, segala sesuatu yang dia butuhkan pasti disediakan oleh Allah. Nah, berangkatlah dia nyari, karena kehausan harus nyari air, maka terlihat di Bukit Sofa itu ada kayak air, lari ke sofa dari tempatnya anak itu. Ternyata tidak ada. Dari sofa melihat ke marwah sana terlihat ada air, lari, tidak ada. Balik lagi ke sofa lagi, balik lagi ke marwah lagi selama 7 kali. Sofa marwah. Airnya dapat di sofa marwah enggak? Enggak ya. Enggak. Di mana jam-jamnya? Di sebelah sono. Ka'bahnya di sono. Ya, kalau kita sofa, marwahnya di sono, ingat kita loh ya. Kalau di sana jam-jamnya di bawah sono, Ka'bahnya di sono. Ya, artinya apa yang ditekankan Pak Haji? Apa yang kita kerjakan itu sebagai bentuk ibadah, sebagai aktivitas, kerjakan, berbuat. Pak Haji sampaikannya, jalani, syukuri, nikmati. Jalani, syukuri, nikmati. Rezeki yang kita hajatkan yang terbesar dari mana? Tidak harus dari sofa marwah, tidak harus dari air mineral, tidak harus dari gas, tetapi nanti Allah pasti akan kasih jam-jamnya yang kumpul itu tidak harus di gas, tidak harus di air mineral, tetapi di tempat lain yang Allah yang akan menentukan. Kalau kita kan punya satu pintu rezeki, gas sama air. Kalau Allah punya 1000 pintu. Lo akuin itu. Jadi lo jangan gas aja yang dipikirin. Air aja dipikirin. Terus air lo dibajak, sakit hati. Gas lo dibajak, sakit hati. Gedek. Itu nggak boleh. Yang boleh cuman Haji Dwi Susanto doang. Sama Haji Marco. Kalau ikut-ikutan gurunya ya sakit hati ya. Gasnya dibajak, airnya dibajak. Nggak boleh. Jadi lo yang dicari ibadah. Yang dicari ibadah. Tenang aja bos. Belum mending loh dikeluarin dari grup. Gue udah dikeluarin dari grup. Namanya GG Travel. Ada GG Travel. Padahal teman-teman gue udah bilang, Ji, itu pemilik GG Travel bangsat, biadab. Tapi kita emong sampai staff gue, lu nggak boleh begitu, sampai gue bela-belain lo. Sekarang yang bilang gigi travel itu apa? Gigi artinya apa? Gigi Travel. Genderuwo gendeng. Oh iya, genderuwo gendang. Rina lagi nonton tuh di kereta. Rina, gondruwo gendeng. GG Travel tuh gondruwo gendeng. Jadi sakit hati nggak boleh bos. Jadi rezeki lo tuh bukan di air, bukan di gas, tapi nanti dari mana? Nggak boleh ada yang ngasih tahu. Nah kita suka datanglah ke orang pinter yang namanya orang indigo. Kita nanya sama orang pinter, rezeki gue di mana sih? Gue buka ini dijolimin, gue buka ini dijolimin. Jadi kita seperti minta cari dukungan, nggak boleh bos, asli. Buktinya apa? GG Travel, gue dukung sampai gede, akhirnya bangsat, biadab. Kok gitu Pak Haji? Lah itu kasihan.
Tiap tamu datang gua kasih duit nih loh buat tamu-tamunya nih, dikasih ya uang bibit ya. Kenapa mah dia jadi dituker buat tuker, kan kasihan. Jadinya tamu-tamunya harus nuker, harusnya nggak usah, kan dari gua tunai buat grup GG Travel. Gua kan nggak tahu, gua dikasih tahu sama Tanti, sama Rina, sama yang lain. Pak Haji itu harusnya dikasih sama Pak Haji kan. Iya, misalkan tamu yang datang berapa? 100. Gue kasih 10 juta. Misalkan yang datang buang bibitnya. Sama dia buat ditukar. Kasihan kan. Tapi gue bilang biarin dah. Kata staf gue, Bapak Haji dibohongin tuh sama Gondro Gendang. Pak Haji dibohongin tuh sama Gondro Gendang. Enggak lah, dia baik lah. Dia baik. Enggak taunya bangsat, biadab. Namanya GG Travel bos. Gondro Gendang. Nah lu juga jangan begitu. Pelanggan gas gue dibajak. Pelanggan gas Aqua gue diambil, dibajak. Jangan, karena rezeki lu bukan dari Aqua, dari gas. Buktinya apa Pak Haji? Yang tadi yang dia cerita. Tapi kita malah datang ke orang pinter. Kita datang ke orang indigo. Rezeki gue gini. Ya namanya dia. Dia bilang bahwa lo gini. Jangan percaya. Apalagi seminar jangan percaya. Buat apa ikut seminar? Bohong itu, kamuflase. Orang dianya juga pembicaranya penipu. Kok gitu Pak Haji? Lo lihat aja pasti. Nah gue mendingan lo langsung ke Allah langsung. Tanpa lewat mediator manusia gitu loh. Langsung ke Allah aja, ilmu Allah. Apa tuh? Bangun jam 00. Senyum. Mandi pagi. Tahajud. Paksain baca Quran 12 juz. Sholat taubat 68 kali. Begitu. Sholat taubat 68 kali. Lu jangan lihat pembicara ini karena sholat taubat. Bohong lah bos. Yang benar Allah. Jadi lu cari itu. Jadi sekarang lu jangan yakin bahwa dari Aqua sama dari gas lu kaya raya. Enggak. Justru dari Aqua, dari gas lu nambah utang. Betul? Sip, tepuk tangan dong. Iya. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngikutin memang kemarin saking buntunya Pak Haji ya. Kok dalalahnya kakak ipar nge-share link YouTube Pak Haji. Pagi lihat jam 8 kita berangkat. Iya. Kita ke setengah 6 jam 8 langsung ke sini. Iya. Niatnya mau sedekah tapi ditolak sama di depan. Iya. Nah akhirnya dari di situ kita cermati video Pak Iya, Haji. cermati dulu Terus video ini, Pak Haji katanya. ini baru bener ini. Kok kita rasakan hati kita tenang. Memang utang kita bisa dibilang udah 1 M lebih lah Pak Haji. Tapi kita melihatnya, iya ini dari yang dianjurin Pak Haji kok ini emang kita ikut pencerahan. Alhamdulillah kemarin kita ikut pencerahan, kemudian ke kolam renang hari Minggu kemarin kita ikut. Alhamdulillah dan istri sekarang malam alhamdulillah bangun Pak Haji dan sekarang termasuk hari ke-9. Hari ke-9, alhamdulillah hari ini mungkin nanti malam sudah hatam 30 juz Pak Haji. Sehingga dari situ benar yang Berarti ada perubahan kan? Alhamdulillah Pak Haji. Dulu sebelum kena RDA boro-boro katam. Subuh jam 7 Pak Haji. Iya. Berarti kan auranya positif kan? Alhamdulillah Pak Haji. Kalau auranya positif berarti kita mengaju ke positif, ke Allahnya. Biasanya dia jarang pernah setuju kalau saya ajak kayak gitu. Hmm. Ngomel-ngomel terus di jalan. Iya. Orang pintar lagi juga Pak Haji. Iya. Nah, tadi dari itu sebenarnya saya habis maghrib ada jam ngajar Ngajar cuma juga. istri bilang, "Nah, Pak Haji kayaknya bisa." Jadi, Gung, Tanti kasih minum apa? Pocari Sweat, apa Kiranti atau apa? Ambil. Udah. Kiranti. Sehingga tadi di sana nanya apa ya? Ya pokoknya kita minta pencerahan Pak Haji, minta masukan Pak Haji, kita sambil nawatona dan kita
kita lihat benar yang Pak sampaikan Pak Haji. Nanti kita dipasang. Hajat kita yang dikerjain, tapi Allah yang kita kerjain. Nggak usah. Kalau kita yang bikin, Kalau gue lihat bos, lo kaya raya bukannya dari gas sama dari aqua. Dari mana Pak Haji? Ya gue juga nggak boleh ngasih tahu. Kalau Allah ngasih tahu, emang lo Tuhan. Tuhannya kan gue aja nggak bocorin. Kok lo berani-berani bocorin? Kalau lo sampai bocorin, lo gue anggap orang indigo yang lebih tahu sebelum gue. Nggak lah, udah lo jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau lo kan nggak berdua isinya, mikir, jatuh tempo, komen, jatuh tempo, ngeluh, pelanggan lo diambil dibajak. Jangan, lo masih mending pelanggan lo dibajak. Tamu gue dibajak bos. sekelas aja. Iya sekelas gue bos. Padahal kalau gue mau santet bisa. Tapi kan buat apa nyantet kelas teri bos. Nggak mau gue, ntar yang udah kakap baru gue sikat. Termasuk kita sekarang lagi berupaya untuk 18 Iya yang sifat, dihindari jangan itu. dilanggar. Sampai kemarin itu kita sampai kemarin itu Pak Haji, kita berpikir ketika ngelihat apa testimoninya miliaran, masa gimana sih? Iya, Mbak Nadia cair 1 triliun. Nah, Mbak Nadia. Oh, kita ngeliat testimoni di YouTube, kita tuh mikir gini, bullshit, paling itu orang bayaran, mohon maaf ya, Iya. hati manusiawi gitu kan. Bullshit, paling itu dibayar kayak seminar-seminar biasanya. Iya, Tapi tetap kita kan saya ikutin, kita kan tetap bukan saya ikutin. seminar. Yang maksudnya awalnya manusiawi Iya. ya. Karena saya pernah ikut seminar kayak gitu kan, yang maju-maju orang bayaran. Orang kan? bayaran semua. Nah, saya mikirnya pun di Pak Haji pun yang maju itu triliunan orang bayaran ya, itu mah bullshit. Tapi hati saya tetap nonton lagi. Dalalanya pas kita pulang dari sini malam Jumat, habis ikut pencerahan Pak Haji malam Jumat, Pak Haji bilang, "Kom, Apa? Apa? Kom apa? sama gue." Oh. kan Pak Haji kan malam Jumat nanya. Kata Pak Haji, jawaban Pak Haji, nyebutin nama saya, Kom, Ba'diyah Qobliyah jangan lu tinggalin, sedekah subuh jangan lu tinggalin, Jumat berkah jangan lu tinggalin, bangun jam 00 ini. Saya jalanin mulai dari sebenarnya bukan dari malam Jumat ya, dari sebelumnya udah saya jalanin, dari mulai pertama kali kesini hari Senin kan, hari Jumat itu udah dari kelima, cuman saya lebih mantep karena dapat ijazah langsung dari Pak Haji. Menurut saya setelah pencerahan, Pak Haji mau ijazah, saya bilang gitu kan, Pak Haji ijazah. Saya jalanin, hari Minggu pagi datang ada orang nawarin, "Bu, bisnis yuk Bu Haji, apaan nih, ada yang mau jual SPBU, harganya 28M, tapi dari orangnya dia cuma minta 21M, kalau deal ada jatah kita 7M, ada berapa orang kita bagi-bagi." Saya coba iseng-iseng WA ke teman, "Om, ada yang mau jual SPBU, yaudah kirimin fotonya." Kok mau sih? Berarti mungkin ini dia nih maksud Mbak Nadia. Ada kemungkinan kita juga cair di MM-an, berarti itu bukan bullshit kan di Pak Haji. Berarti itu beneran ya gitu. Jadi akhirnya baru yakin, oh ternyata itu ya jalannya untuk dapat MM. Nah kalau biar cair 7M, bisa gak dari orang yang nawarin pom bensin ini, ibu nawarin lagi ke orang lain? Ibu nggak boleh 0,0001 berharap. Kita suka berharap bos, makanya zong. Betul. Janganlah. Saya bukan berharapnya, tapi lebih kepada ngebuka pikiran saya bahwasanya orang yang ada di Pak Haji itu bukan orang bayaran, tapi mungkin itu memang fakta karena mereka benar-benar berharap ke Allah. Pak Haji kan selalu begitu, jangan berharap. Ya manusiawi tetap kadang, bener nggak sih? Ya Allah udahlah, terserah Bismillah, terserah Allah aja lah. Ya udah pokoknya kita jalanin aja Bismillah. Cuman sampai sekarang pun yang nawarinnya itu, "Bu Haji, WA dong yang pembelinya itu, kalau calo tuh harus aktif." Saya bilang, "Pak Haji, kalau rezeki nggak bakal kemana. Udah Bismillah kita serahin aja sama Allah. Udah yakin sama Allah. Rezeki udah ditakar, nggak mungkin ketukar." Saya cuma jawab gitu. "Ya udah dah terserah," dia bilang gitu. Dia WA lagi, "Bu Haji gimana udah jawaban?" "Pak Haji sabar aja, kalau udah rezeki nggak bakal ketukar." Intinya saya sedang menerapkan pada hati saya. Iya, jadi ibu praktek ilmunya Allah. Kalau dia si penjualnya nih, mediator si penjualnya itu belum meraktekin ilmunya Allah. Jadi itu berharap. Nah, sampai di ibu direm. Ibu masuk ke pembelinya pakai ilmunya Allah. Si mediatornya penjual
Dia belum pakai ilmunya Allah. Apa-apa kan dia berharap nanyain terus. Iya benar. Yang namanya rezeki kan nggak ketuker. Mobil kan udah ada nomor rangka, ada nomor mesin. Udah ada barcode-nya. Begitu juga rezeki udah ada barcode-nya. Jadi tenang aja. Bu, kita punya tamu dagang mobil bekas. Rumahnya jalan buntu. Tapi hampir semua pedagang ngambil mobilnya ke dia. Dia nggak punya showroom. Di rumahnya bisa muat garasi berapa tuh? Banyak. Jadi pedagang ngambil ke situ. Coba bayangin. Kalau dia bikin showroom, udah mesti ninggalin rumah. Di situ kan dia bisa main sama anak, bisa di rumah, bisa apa, mobil tinggal lihat-lihat aja. Dan dia dahsyatnya meraktekin ilmunya Allah gini bos. Beli mobil harganya 75, dandanin 5 juta. Berarti modalnya kan 80. Dia jual 85. Cuma 5 juta. Nah, orang ngebet bener mau beli, duitnya cuma 75. Apa yang dilakukan sama dia? Dia pakai ilmunya RDAY. Kasih, ambil aja. Ya Allah, gimana nggak seneng Pak pedagang-pedagang. Akhirnya pedagang bisa jual 85, untung 10. Dianya kan seperti zong. Tapi kata dia inget ilmunya RDAY. Kan rezeki gue bukan dijual beli mobil. Rezeki gue bukan dijual beli mobil. Apa? Dia jual tambang emas. Mediator tambang emas. Dia mediator tambang nikel. Dia mediator tambang batu bara. Kaya rayanya dari situ. Kalau kita kan enggak. Modal 75 dan 5 juta. Ya dijualnya 85. Kalau enggak ya jual modal dong 80. Orang dandannya 5 juta. Dia malah minus 5 juta. Tapi dia kaya rayanya dari tambang emas. Jadi ada orang mau beli tambang emas lewat dia. Dia yang nyariin tambang emasnya. Dapatlah 100 miliar mediator. Itu. Kalau kita kan enggak. Dagangnya gas, berharap kaya dari gas. Goblok. Tambang jualan air, berharap kaya dari jual air. Goblok. Emang rezeki sempit, rezeki mah luas dari mana aja, tenang aja. Yang penting jalanin, syukurin, nikmatin. Komunikasi kita sama Allah baik, komunikasi sama ini baik. Udah ambil aja bos. Ya Allah katanya. Berapa sih modalnya? Gue beli 75, dana 5 juta. Gue jual 85, tapi lo nawar 75 udah ngebet bener. Ya udah ambil aja. Bos rugi dong? Enggak ada kata rugi. Yang bikin rugi bukan lu, tenang aja ada kok. Begitu. Kalau kita kan enggak, semua perhitungan. Semua perhitungan. Enggak ada lah. Jadi jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Begitu. Ada tamu kemarin datang ke sini, dibawa sama putri tercintanya. Pak Haji, saya mau, Pak Nur bilang, Pak Haji, ada itu Mbak Yani Lestari. Oh iya, suruh masuk aja sama putrinya, namanya Vivi. Habis ngobrol-ngobrol bos, gue sangonin mamahnya 10 juta. Nih Mbak, lo tuh semua udah lo jalanin, lo tuh kurang bahagia doang. Coba lo bahagia dikit. Pak, kan kalau bahagia butuh duit. Iya betul, nih gue kasih 10 juta lo bahagia ya. Ini anaknya biar gak ngiri gue kasih 1 juta. Gue kasih 11 juta. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan. Pak Haji, saya lagi gak bahagia nih. Oh iya, udah gue kasih 300.000. Tapi jeleknya istrinya suka nonton. Gue maunya kalau istrinya gak ngerampok, gue kasih dia 10 juta hari ini. Berarti istiqomah Pak Haji. Iya, ini gue kasih duit nih sekarang 1 juta. Tadi ambil sama bininya, gue kasihan lagi sama dia. Akhirnya gue ngeluarin lagi 1 juta lagi. Akhirnya gue dipelorotin 2 orang. Maunya gue 1 aja buat dia aja, kan dia yang dampingin gue. Gue kasih nih 10 juta gitu loh. Tapi ngerinya kalau istrinya nonton nanti ada razia besar-besaran. DLL AJR, Polantas, gabungan sama Polda. Iya. Udah di situ semua ya. Jadi akhirnya Yani gue kasih 10 juta, anaknya gue kasih 1 juta.
Lo bahagia, gembira. Lo harus gembira, seneng. Karena lo udah di depan mata hajatnya. Lo cair. Ratusan miliar sebelah. Udah pulang deh. Maunya gue begitu. Maunya gue begitu. Kayak ada tamu. Pak Haji, aku pengen datang nih. Ya udah datang. Lo udah merakit ilmu RDA belum? Udah datang. Mana nomor rekening lo? Buat apa Pak Haji? Ini gue transfer 2 juta. Kok Pak Haji tahu? Karena gue lihat saldo lo bokeh. Bayangin. Saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan. Gue kasih 2 juta. Gue kasih 2 juta. Asli. Karena gue lihat lo udah meraktekin ilmu RDA. Gue tuh kalau udah meraktekin ilmu RDA seneng bener. Salah satunya bangun, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Dan yang saya mohon maaf ya, tapi jangan di-shoot ya. Enggak. Testimoni bisa dibilang. Jadi gini, yang pas malam Jumat saya datang kemarin itu Pak Haji, saya nggak punya uang sama sekali. Kita ngebut aja karena itu. Berdua naik motor? Berdua naik motor. Kita berangkat rencananya mau dari sore. Jujur ya, kita sekarang udah nggak ada motor, nggak ada mobil, semuanya udah tergadai semua. Mobil tergadai, motor kegadai, rumah kegadai. Saya rumah ada 3, yang udah 2 udah kegadai, cuma sisa 1. Aduh. Udah pokoknya udah bener kata Pak Haji, dari hasil dari penjualan ini malah ngegedein utang. Malah ngegedein utang. Tapi udahlah kita istiqomah. Kemarin berangkat ke sini nggak ada uang sama sekali. Akhirnya begitu selesai mau pulang setengah 12, karena saya masih punya anak kecil di rumah umur 2 tahun. Mau pulang karena mikir anak kan, takutnya anak nyariin kan, kalau tidur pasti nyariin ayahnya. Terus dia bilang, mau nginep mah? Iya aku pengen nginep ya, pengen ikut tahajud bareng yatim gitu. Saya bilang. Ini malam ini 100 anak yatim nih. Oh Masya Allah. Besok Ini hari apa nih? Ini hari Rabu. Oh iya. Kemarin malam Jumat ya 100 anak yatim. Cantik lo tadi nggak pakai pembalut ya? Gue jadi lupa. Gara-gara lu sih. Pakai pembalut apa? Balik dulu ke toilet aja. Lah terus. Oh ini hari Rebo. Iya. Pas saya mau pulang itu dia bilang, mah saya nggak. Saya bilang gini, ayah kamu nggak ada uang? Nggak ada. Uangnya adanya di rekening saya, tapi saya nggak ada ATM-nya. Ntar aku ini dah. Mau butuhnya Pak Haji bilang gini di dalam, Pak Haji bilang gini. Om, gue maunya lo praktekin ilmu RDA ya. Siapa waktu itu Mbak Vina ya? Mbak siapa? Mbak Vita aja meraktekin ilmu RDA ya, cair 400 juta. Kalau lo meraktekin minimal lo cair 4.000. Gubrak, sambil ketawa. 4.000? Dia ngomong. Pak Haji ya. Pak Haji ngomongin begitu. Aduh. Minimal lo cair 4.000 Kom. Pak Haji teh gak amat kata saya gitu. Tapi begitu mau pulang kita gak ada ongkos. Kamu ada ongkos ya? Nggak ada. Dia ngerogoh kantong. Kok nemu duit 40.000? 40.000. Tadi bilang cair 4.000, ternyata nemu di kantong 40.000. Karena hajat kita malam itu cuma butuh buat beli bensin. Iya. Bensin habis, duit nggak megang. Gimana nih? Pak Haji ijabnya 4.000. Ngerogoh kantong nemu 40.000. Ya Allah Pak Haji, ngapa ngomongin 4.000? Jadi namanya 40.000 itu bener di kantong. Karena saya udah meraktekin Pak Haji dari hari Senin, lu pakai celana dalam 9 hari, ini baru hari kelima Pak Haji, saya bilang gitu kan. Udah terusin Kom gitu 9 hari. Pas mau pulang gitu, mau duit di kantong 40.000. Sesuai kebutuhan beli bensin PC kan begitu kan. Nah besoknya berdoa lagi saya. Ya Allah mudah-mudahan ada orang lindung ngasih saya modal gitu kan. Bener mau belanja gas nggak ada uang. Bener-bener orang minjemin buat modal doang. Buat modal doang. Buat modal. Nih saya pinjemin buat modal belanja malam ini, besok kalau udah habis balikin. Karena saya doanya ya Allah mudah-mudahan ada yang ngasih modal, ya benar dimodalin doang. Besoknya gasnya habis suruh balikin. Ya Allah gue salah doa lagi kayaknya. Iya. Kayaknya gue salah doa lagi nih sama Pak Haji. Kemarin Pak Haji sampein 4.000, 40.000. Karena doa biar dapat modal, benar-benar modal gas kan kali belanja 9.520.000. Segitu nggak kurang nggak lebih itu orang ngasih modal, dan itu pun besok setelah gasnya habis suruh balikin karena emang benar-benar modalin doang. Bener banget ya kata Pak Haji. Minimal lo kalau pengen punya modal tuh gini. Ya bener dapat modal doang. Pengennya saya kenapa gue nggak ngucap biar utang lunas gitu loh. Sekarang gini bos, kalau lo setuju, di pikiran bos sama di pikiran bos, bisa gak di pikirannya tuh isinya cuman satu? Kalau orang Kristen bilang berkat Tuhan, berkat Tuhan. Jadi isinya ridho Allah, ridho Allah, ridho Allah, Allah. Pasti Allah ridhoin. Pasti semua karena ridho Allah. Begitu. Kalau ini kan lo di otak kan jatuh tempo. Akhir bulan itu. Cicilan. Malam ini kita nekat
Karena akhir bulan Pak Haji cicilan jatuh tempo semua. Iya. Makanya saya bilang, ya kita punya uang 10 juta hari ini. Kalau dibayarin cicilan nggak cukup. Cicilan kita 20 sampai 30 juta. Iya. Uang cuma 10 juta. Terus gimana Mas? Kalau gue sih nekat, sedekah aja 2 juta ke Pak Haji. Kita minta pencerahan dah, ini duit mau gue Iya, apain gitu loh. Karena dia cuma betul. 10 juta, angsurannya 30 juta. Iya. Kan malah kurang mana-mana. Udahlah gue gambling aja mau Kalaupun sedekah lo aja, bayar gitu. cicilannya yang 10 juta nggak cukup, bayar Iya. cicilan yang 30 juta Kurang. juga nggak lunas. Ah. Utang lo masih ada. Itu cicilan doang, bukan lunasin, nyicil doang, mobil, motor, kayak Iya, gitu kan. iya. Berarti kan bulan depan masih ada Masih lagi. ada lagi, seperti itu lagi. Iya, bola Makanya- salju bos. Iya, jadi saya nggak ada rumah buat bayar cicilan. Ada Nggak tamu mobil, bayar RDA bos, cicilan. bayarnya bunga aja. Iya itu, kayak Bunga gitu saya. aja. Pokoknya belum. Bunga aja. Jadi dia mengambil mobil balon. Sistem balon. Jadi dia tiap bulan bayar bunganya aja cuma 6 juta tiap bulan. Tapi nanti per 6 bulan dia bayar pokoknya. Berapa misalkan 70 juta. Besok bulan depan udah bayar 70 juta. Bunganya aja 6 juta atau 7 juta. Besok kalau udah 7 bulan atau 6 bulan bayar pokoknya lagi 70 juta. Begitu aja. Nah, itu yang Untung terjadi sama iya saya sekarang. untungnya suami tercintanya itu waras. Untung suami tercintanya waras. Namanya legowo, lapang dada. Jadi pada saat dia mau bayar anaknya sekolah, mau bayar anaknya, mau beli topi kuda, suaminya waras, pasti ada. Tapi kan namanya istrinya dari mana? Nggak boleh, tutup mulut lu. Pasti ada, pasti ada, pasti ada. Ada lu bos. Makanya dia bilang makasih ya Pak Haji ilmunya RDAY. Maklum dah istri gue tulalit. Tapi suaminya wow, jempol 2 gue. Ini dia. Saya nggak di rumah, iya aja. Saya nggak di mobil, iya aja. Saya ke dukun juga ngikutin aja dia. Karena kalau dia nggak nurutin, saya ngomel. Iya. Bos, Maka Haji Marco juga gitu. iya, bos. Walaupun istri lo menang dalam rumah tangga, tapi kan yang dirugiin dia juga. Utangnya nggak lunas-lunas. Nah, Jadi dibalas sama Allah dalam bentuk yang lain. Janganlah. Kita harus legowo. Nggak boleh menang daripada suami. Kita kadang nih istri maunya menang dari suami. Nggak boleh. Lebih baik suami aja yang menang. Kita sebagai istri kalah aja. Ngalah. Kita kan enggak. Haji, Hah. istri selalu benar, Pak Haji. Ya mana mik. Lo mewakili semua laki-laki. Mewakili semua laki-laki. Istri itu selalu benar ngomong apa-apa. betul Pak Haji Marco. Ceritanya dia mau apa diskusi, tapi pendapat dia aja yang terus gitu dibilang sama dia. Jadi ya saya bilang, jadi kita semua mengasih pendapat, ditagih lagi sama dia. Terus Pak aja pendapat dia paling benar. Ya udah, mama yang benar semuanya deh. Apa dia? Cuman judulnya doang diskusi. Padahal yang dipakai mah masukan saya juga. Iya. Papa. Duduk sini papa, duduk sini di meja ya papa gitu kan kata bini kita ya. Papa duduk ya. Mama mau ngomong dengerin. Kita udah dengerin tak bos. Lu ngejawab. Yang menang harus siapa? Istri bos. Tapi pas habis dari sini alhamdulillah Pak Haji berubah total. Nah, emang Karena saya ketemu orang Semarang, dia bilang begini, kalau udah nyampe di sini, ego perempuan harus kalah, kata Pak Haji, harus sering banyak nawarin. Yang Pak Haji juga kemarin pencerahan gitu harus ada orang katanya nenenin gitu. Kalau saya praktekin menang banyak dia. Kalau ditawarin nggak pernah nolak lagi. oh iya. Mumpung kata dia, mumpung si Umah lagi baik. Saya tawarin mau, gue jadi capek mandi mulu. Iya. Sehingga kemarin salah satu hikmah yang kita ambil yang membantu mendorong kita yakin ternyata benar yang disampaikan oleh testimoni oleh Pak Haji. Ternyata ketika Allah berkehendak gak sulit ininya. Enggak. Sampai kita ngeliat ini Pak Haji yang gedung segini gedenya mobil segini. Kalau Allah sudah ngasih
sampai manusia sendiri udah nggak mampu untuk menampungnya. Sehingga kita Lo mobil aja digadein ya. Gue mobil sampai nggak kepake. Lo lihat lo mobil. Dan yang saya gadein tau nggak apa? Mobil bak buat ngirim gas. Makanya saya La kalau ngeliat ke bawah, elah. mobil bak dia ngampar, satu aja digade, angsurannya nyungsep lagi bayarinnya. Allah, makanya kata dia tuh, Allah kalau udah ngasih kan tumpah-tumpah. Iya, Di pokoknya mobil bak tugasnya pakai cuma kaleng satu kerupuk. bos. Memuliakan Allah dan memuliakan yang dicintai sama kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW tuh kekasih Allah, dia sukanya anak yatim. Nah, kita kebanyakan sukanya sama ibu yatim. Kan itu kurang ajar. Nggak boleh, anak yatim dulu, baru nanti bonusnya Ibu yatim. ibu yatim. Lu kalau nonton YouTube gue sambil senyum-senyum gak sih bos? Ah? dia tiap malam Pak Haji. Tiap malam Kalau saya, ketiduran, sampai saya ketiduran, biarin. sampai Oh, iya? ketiduran. Iya, setiap malam saya nggak pernah absen Pas siang sampai habis ngaji tidur. saya lihat YouTube lagi. Gak apa-apa dah kalau YouTube Pak Haji lanjut. Pokoknya sekarang tugas lo cuma satu, rubah mindset lo. Apa tuh mindsetnya? Jangan dari dagang gas, kan lo dagang gas sama dagang aqua. Jangan dari dagang gas sama aqua lo bakal kaya raya. Tutup. Nanti Allah ganti dari, Jalan mana? ya tadi seperti sa'i. Jadi lo sa'inya di mana? Coba ulangi lagi biar dia mudeng. Udah mudeng Pak Haji. Alah lo terangin, lo kan agak goblok. Ayo, lo kan lagi utang goblok. Ayo, kalau lagi sa'i. Iya, jadi rezekinya yang dicari dikejar 7 kali wirawiri, Wirawiri. sofa marwah 7 kali. Kenapa 7 kali? Harus totalitas 7. Karena kalau masnya mbaknya berdiri diukur itu pasti 7 kali jengkal masing-masing. Jengkal sendiri ya. Jengkal sendiri. Udah percaya aja deh. Percaya aja lah. Iya, jadi itu rezekinya di mana? Rezekinya tidak mesti di sofa marwah itu, tidak ada itu. Tidak ada. Nggak ada. Rezekinya di mana? Jadi lo Di sono. lo dagang aqua sama dagang gas. Rezeki lo bukan di aqua sama di gas. Bukan. Kok gitu Pak Haji? Lo lihat deh yang menteri, yang wakil menteri sekarang di penjara. Pada saat dia nggak jadi wakil menteri, dia nggak di penjara, bebas kemana-mana. Pada saat dia di situ, malah di penjara. Begitu juga itu. Coba praktekin, malah air jam-jamnya di mana? Jadi kalau ingatkan ya, ini sofa ini. Ini sofa kan. Marwah kan ke sono, ingat-ingat kita loh ya. Jalannya ke sono, Marwah balik. Masjidil Haramnya di sono. Ya, itu kan di sofa melihat doa kan. Jam-jamnya di sono. Di sono. Jadi kita selesai turun masuk ke air jam-jam. Nah, lihat ke sana. Di sana tidak harus di perjalanan Safa Marwah. Dan ini kalau di Qur'annya itu yang sering disampaikan Pak Haji, malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam. Itu ada di surat Ali Imran ayat ke 27. Nah, yang itu tulijul laila fin nahar dan seterusnya. Allah mengubah dari malam menjadi siang, siang jadi malam, hidup mati, yang mati dihidupkan kembali, yang mati dihidupkan kembali oleh Allah. Dan yang terakhir itu yang menjadi ini kita di ayat itu, di penghujung ayatnya, watarzuku mantasa, dan Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki bighairi hisab, tanpa hitung-hitungan. Orang tidak mesti dari yang itu, tapi dari mana saja dan tanpa hitung-hitungan. Sementara kita ibadah hitung-hitungan sama Allah. Kita hitung-hitungan, kan gue udah sedekah 10 juta, kan gue udah sedekah barang kesayangan gue, kan gue udah sedekah. Kata Allah, enggak begitu. Karena tamu RDAY dia jual beli mobil. Harga mobilnya modalnya 75, dandannya 5 juta, berarti 80 kan.
Dia jual 85. Ini malah ditawarnya 75. Tapi itu pembeli nggak bakal pulang-pulang kalau nggak dikasih 75. Gue bilang, kasih. Rezeki lo nggak dari situ tahu. Jual beli mobil, rezeki lo nggak dari jual beli mobil. Karena gue ngajar begini, rezekinya dari yang lain. Lo pasti ada. Nggak taunya ada orang mau beli tambang emas. Yang ada orang mau jual emas, lagi butuh duit urgent. Karena gak usah gue sebutin deh karena apa. Akhirnya dapat mediatornya fee-nya berapa? 100 miliar. Coba kalau kita kan dagang aqua, dagang air isi ulang, ngarep dari situ. Yang ada malah kita dari situ kelilit utang. Dan lu ngalamin, betul? Nah, sekarang lu mulai dari sekarang pulang nanti jangan berpikir aqua sama gas, tapi yang lu isi di otak lo ridho Allah, 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 ridho Allah. Begitu, bos. Di mana-mana orang kaya raya di Indonesia punya flute satu. Flute tuh yang buat narik kuda. Jadi kuda dimasukin flute, ditarik sama mobil double itu kabin satu. Alhamdulillah RDI punya flute 3. Mobil dereknya 3. Punya mobil engkel buat bawa kuda 1. Mau Kapolda nggak punya flute. Pangdam nggak punya flute. Siapa coba? Menteri nggak punya flute. Yang punya flute orang yang punya stable. Yang punya stable. Kalau nggak punya stable nggak punya flute. Walaupun dia menteri, kudanya nggak punya flute dia. Karena flute kan nggak murah bos, mahal. Dan itu impor dari luar negeri. Gue punya flute 3. Lo lihat di bawah flute gue. RDI stable, RDI stable. Kok bisa Pak Haji? Herannya orang yang punya flute punya masalah. Akhirnya flute-nya dijual ke RDI. Gue doa biar yang punya flute banyak masalah. Alhamdulillah. Tuh, bos, di mana-mana bos, orang punya kuda impor di mana-mana, mau Polda, mau Pangdam, mau Danjen, paling 1. Itu juga nggak punya di rumahnya dia, adanya di penitipan di stable. Alhamdulillah bos, RDI punya kuda impor ada 4 bos. Kok bisa Pak Haji? Ya tadi jangan ngarepin itu dari gas sama air. Gue juga jangan ngarepin dari itu. Pasti dari yang lain ada. Herannya ada aja. Kedua, di mana orang punya kuda belang 1. Paling banyak 2, 3, 4. Kuda gue lebih dari 7 kuda belang gue. Lo hitung sekarang kuda belang gue. Banyak banget. Kok gitu Pak Haji? Ya karena praktekin itu. Ketiga, di mana-mana orang punya pendek poni 1, paling 2 sepasang. Punya gue 18, lahir 2, 20. Kok bisa Pak Haji? Karena kita jangan ngarepin dari situ. Pasti Allah kasih jalannya. Nah lu tuh otaknya cuman jatuh tempo. Jatuh tempo. Jatuh tempo. Kebayar enggak yang ada lo jatuh terpuruk. Nah itu yang mau jadi pertanyaan Jatuh belangsa, juga. jatuh nyungsep. Itu yang mau jadi pertanyaan Pak Haji. Gimana cara ngilangin mindset tuh yang Dikurat dulu otak lo, jangan isinya jatuh tempo dong. Lo otaknya kan besok jatuh tempo, besok jatuh tempo. Lo masih mending mobilnya 1. Lo hitung mobil gue berapa? 120 unit. 120 unit. Dia ngasih mobil gue 7 tahun pajaknya nggak dibayar. 2014. 2014 pajaknya 7 tahun nggak dibayar. Sekarang 2014, sekarang 2025. Udah berapa tahun tuh? 10 tahun. 10 tahun tambah 7 berapa ya? 17 tahun. Pajaknya gue nggak bayar 17 tahun. Katanya supir-supir gue, Pak Haji, ini mobil dari Haji Marco kan waktu ngasih 7 tahun nggak dibayar. Sekarang udah 10 tahun. Ini nggak dibayar pajaknya. Kalau ada duit gue bayar. Kan nggak ada duit, ngapain gue bayar? Nanti kalau ketangkap polisi, nggak mungkin. Keluar pengumuman dari Gubernur Jawa Barat. Pajaknya dihapuskan. Yang dibayar tahun di muka. Ini baru gue bayar. Coba kalau dulu gue bayar. Ada duit buat bayar pajak, mendingan buat sedekah. Jadi tenang aja. Dan gak 1 loh dia ngasih mobil gue 2. Sama 1 lagi yang abu-abu ya. Ya, apa dibayar pajaknya?
Enggak akan ngasih. Lupa Pak Haji. Iya lupa. Oke? Otak lu tinggalin. Jatuh tempo, lo tinggalin. Entah lo paksain sedekah 10 juta, kita privat berjam-jam. Karena lo 2 juta, pembukaan aja. Oke? Gue mau diskusi tentang kuda sama anak gue. Oke? Sip? Terkabul? Sip? Pasti. Sampai ketemu lagi. Oh, nanti Harus. itu cara ngadepin orang biar ngelempahin yang nagih utang itu. Cah dalam lu jangan dipakai, BH lu jangan dipakai. Nanti orang datang lihat lu langsung masuk UGD. Tan, promosi Tan. Ayo, sebelum, yuk, sampai ketemu lagi. Sini. Sini promosi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat guru besar saya Pak Haji Dwi Suwanto. Terima kasih untuk waktunya. Oke, buat para tamu-tamu RDAY dimanapun berada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang butuh wadah atau komunikasi komunitas buat saling ngobrol. Saya punya grup yang udah beranggotakan 700 anggota, di mana di grup saya tidak terkunci Pak Haji. Jadi di sana kita bisa saling sharing buat berkomunikasi. Di sana di grup saya akan saya motivasi buat acara-acara atau buat ibadah, khususnya Pak Dia, kita ibadah malam, buat sedekah dan lain sebagainya. Oke, di sini juga saya akan membantu bagi para tamu-tamu RDAY dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke yang butuh jasa transportasi untuk berangkat ke RDAY, khususnya buat yang mau privat ataupun yang ingin datang ke RDAY. Bisa dihubungin ke nomor HP saya di 0851 7544 7678. Kelebihannya apa dari grup GG Travel sama grupnya Tanti? Oke, kelebihan di grup saya kan grupnya terbuka Pak Haji, jadi kita bebas buat saling sharing, buat ngobrol di grup, saling mengingatkan, saling motivasi buat beribadah, bangun malam, dari mandi malam, bangun jam 00, baca Al-Quran, terus sharing yang lain-lainnya mungkin Pak Haji. Oke. Kalau misalkan kontak Tanti pasti bisa privat gak sama Pak Haji ke RDAY? Pasti Pak Haji, pasti. Pasti bisa privat ke Pak Haji langsung setiap hari Pak Haji. Untuk privat ke Pak Haji kan ada ya di RDAY. Iya. Ya udah, hubungin di HP nomor 0851 7544 7678. ulangi lagi. 0851 7544 7678. Oke. Oke, terima kasih Pak Haji. Yuk ngomong kuda, yuk masuk bos, gantian nih bos.